Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman internet. Setelah dulu kita mempelajari dasar-dasar dari pemrograman internet seperti menguasai kode-kode HTML. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang PHP, pemrograman PHP ya. Kemudian langsung saja kita menggunakan database. Jadi nanti program yang kita buat nanti adalah program PHP sekaligus dapat mengakses database MySQL. Nah, konsepnya sederhana. Kita nanti dapat menambahkan data baru, kemudian mengubah data yang tersimpan, kemudian menghapus data yang tersimpan, dan menampilkan data yang tersimpan di dalam database, gitu ya. Oke. Oke, ini kita mulai aja. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan mempersiapkan ini. Yang pertama adalah menyiapkan software, kemudian merancang basis data, selanjutnya adalah merancang tampilan. Gitu ya. Jadi menyiapkan software, softwarenya apa saja? Oke, ini yang kita perlukan softwarenya adalah XAMPP. Di dalam software XAMPP ini nanti di dalamnya ada Apache, itu web servernya, kemudian sudah ada MySQL-nya sebagai server database, kemudian ada PHP-nya sebagai bahasa pemrograman, dan PHP-admin sebagai tool untuk mengelola database MySQL. Kemudian software yang kedua yang kita pakai adalah Notepad++. Nah, software ini nanti fungsinya sebagai editor program. Jadi nanti kita membuat program PHP-nya, ngetiknya itu pakai Notepad++. Oke. Kemudian terkait dengan basis data yang kita pakai adalah MySQL. Basis data yang kita pakai MySQL itu nanti kita bikin database-nya itu pakai tools bawaannya XAMPP, yaitu PHP-MyAdmin. Kemudian untuk studi kasusnya, nanti kita akan membuat sebuah database, simpel saja, nama database-nya adalah DB Campus. Kemudian di dalam DB Campus itu, di dalam database DB Campus, nanti untuk latihan kali ini, untuk materi kali ini, cukup satu tabel dulu, yaitu tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini nanti akan memiliki struktur sebagai berikut, yaitu field-nya nanti ada 4 field, name, nama, alamat, dan telepon. Masing-masing tipe datanya sesuai yang ada di slide ini ya. Kemudian panjang field-nya sama keterangan nanti yang primary key, yang field name gitu ya. Oke, ini sekilas tentang perancangan basis data. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian ini perancangannya, perancangan tampilan. Perancangan antarmuka nanti program yang kita buat nanti mampu atau dapat menampilkan data mahasiswa. Jadi sesuai desain database yang kita buat tadi, ada tabel mahasiswa, kolomnya adalah NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di list mahasiswa ini, di tampilan list mahasiswa ini nanti ada fitur untuk menambah data baru. Ini ya, menambah data baru. Jadi kalau diklik tambah data, nanti akan muncul form ini. Nah, entry data mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau diklik nanti edit, klik edit, ini nanti akan masuk ke sini. Jadi data yang dipilih dan diklik link editnya nanti akan tampil di sini. Kemudian kita bisa mengubah data yang ada. Nah, setelah kita perbarui datanya, kemudian kita klik simpan gitu ya. Nanti di database nanti akan mengalami perubahan juga. Kemudian ada fitur hapusnya. Jadi kalau link hapus ini diklik, gitu ya, nanti dia akan mengarah ke sini. Ada proses penghapusan data mahasiswa. Nah, ketika menghapus nanti di sini ada tampil
tampil detail data mahasiswanya, ada NIM, nama lengkap, alamat, dan nomor teleponnya. Kemudian kita klik hapus. Nah, setelah diklik hapus, nanti data akan hilang itu ya, akan hilang atau terhapus dari tabel mahasiswa. Nah, nanti kita belajar itu. Kita belajar itu singkat saja ya. Kita setelah ini akan memulai coding gitu ya. Kita akan memulai coding. Oke, ini saya stop dulu and show. Oh, sorry, salah klik. Nih, ya. Ini presentasinya saya close dulu PowerPoint-nya atau tidak minimize. Oke, apa yang kita persiapkan? Yang pertama tadi adalah software XAMPP-nya. Kalau Anda belum punya, Anda bisa mendownload gitu ya. Download gitu ya. Mana download XAMPP gitu ya. Download XAMPP. Nah, ini ada linknya, Anda pilih. Oke, sambil menunggu proses download. Nah, ini ada beberapa pilihan versi XMPP yang terbaru. Saat ini ada versi yang terakhir itu adalah versi 747. Versi 747. Di sini berarti PHP yang ada di XMPP-nya itu adalah versi PHP 747, yaitu versi yang terbaru. Anda boleh memilih yang ini. Kita download. Karena tadi saya sudah mendownload, nanti kita tinggal install gitu ya. Anda tinggal klik download, nanti tunggu aja proses download selesai. Nah, selesai download, nanti kita install. Ini ya, ini saya sudah yang file yang saya download ini, kita install aja. Oke, agak lama. Ya, yes, lanjut install. Oke, masih menunggu, masih menunggu. Nah, ini installernya sudah mulai tampil. Ini tidak apa-apa, diabaikan aja. Karena nanti kita installnya tidak di folder program files, tapi di luar ya, di rootnya, di root drive sih. Next saja, kemudian ini oke lah apa adanya, kita langsung next lagi. Kita nggak perlu Tomcat, Mercury mail server nggak perlu lah, Filezilla FTP server juga nggak perlu, cukup ini aja deh. Langsung ini fix and mail juga kayaknya juga nggak perlu dulu, Webalizer juga nggak perlu. Oke, kita lanjut next saja. Kita installnya di sini ya, CXAMPP. Jadi nanti akan terinstall di drive C gitu ya. Lanjut install, next. Bahasanya Inggris, oke, enggak apa-apa. Pakai yang default saja. Selesai, oh ini enggak usah dicentang, enggak perlu. Next lagi. Nah ini, proses instalasi. Kita tunggu aja ya. Oke, kita nunggu. Mungkin agak lama, tergantung komputer. Tergantung komputernya. Kalau komputernya speknya tinggi ya cepat. Karena komputer saya speknya pas-pasan ya agak lama gitu ya. Ditunggu dulu. Oke, sambil menunggu proses instalasi selesai, kita download software yang kedua, yaitu tadi software Notepad++ gitu ya. Sekalian nunggu download, kita cari aja, kita download Notepad ini ya, Notepad++. Oke, ini ada hasil pencariannya, kita langsung download saja, Notepad++. Ya, ambil aja yang terbaru, 787.
Oke, ini link downloadnya. Oke, keep. Oh, sorry, 32 bit. Tidak apa-apa. Oke, ini selesai download, kita install langsung aja ya. Oke, selesai instalasi Notepad++ nya. Nah, nanti software Notepad++ akan kita pakai untuk mengetik kode program PHP gitu ya. Nah, ini adalah tampilan Notepad++ nya. Kita cek sumnya udah selesai. Oh, ternyata masih lama. Udah, kita nunggu aja. Cukup lama ini. Oke, nunggu dulu sampai selesai. Oke, ini udah hampir selesai ya. Instalasi hampir selesai, kita nunggu dulu. Oke, kalau ada Windows Security Alert seperti ini opsi-opsi yang ada secara default aja, langsung klik Allow Access ya. Biar nanti web server apa saja itu bisa jalan. Cukup lama instalasinya. Oke, sudah selesai. Ini ada opsi untuk menjalankan kontrol panelnya XAMPP ya. Boleh Anda centang, kemudian finish ya. Nah ini, XAMPP-nya udah jalan. Oke, yang kita perlukan ini adalah Apache sama Mescal saja. Kita start ya, Apache. Oke, statusnya ini udah warna hijau, udah jalan. Kemudian yang MySQL, klik start, tunggu sampai warna hijau dan portnya terisi. Kalau ada muncul kayak gini, allow akses lagi. Oke. Jadi web server Apache dan server MySQL sudah jalan. XAMPP control panel boleh ditutup pakai klik tombol quit ini.
Oke, selanjutnya kita mulai coding. Nanti kita pakai ini ya, Notepad++-nya. Sebelum memulai coding, kita persiapkan terlebih dahulu folder tempat kita akan menyimpan skrip-skrip PHP. Nah, nanti meletakkannya itu di drive C. Jadi kita masuk ke drive C ini, drive C, XAMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini. Jadi harus ingat C, XAMPP, htdocs. Nah, di folder ini kita bikin folder baru. Misalkan namanya adalah kampus, nama foldernya. Nah, di folder ini nanti semua skrip-skrip akan kita simpan, gitu ya. Kita simpan di sini. Jadi, untuk pembuatan folder selesai. Ini Windows Explorer-nya bisa kita tutup. Kita kembali ke sini, Notepad++. Apa yang kita buat pertama kali? Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah file gitu ya, sebuah file yang nanti fungsinya menjadi perantara antara program yang kita buat dengan database MySQL gitu ya. Nah, file yang akan kita buat ini nanti menangani fungsi-fungsi terkait dengan membuat koneksi ke server MySQL gitu ya. Nah, kodenya sederhana seperti ini. Anda bisa langsung mengikuti. Nah, kode PHP itu diawali dengan tag PHP seperti ini. Ada tanda lebih kecil, kemudian diikuti tanda tanya, kemudian diikuti dengan PHP gitu ya. Terus ditutup dengan ini, tanda tanya, kemudian tanda lebih besar. Oke, seperti itu. Kita akan mendefinisikan variabel server gitu ya. Servernya adalah localhost. Localhost itu adalah komputer kita sendiri. Komputer kita ini yang kita install XMPP tadi gitu ya. Itu adalah localhost. Kemudian ada parameter atau variabel username. Username kita isi dengan root. Root itu adalah username dengan hak akses penuh ya. Tidak ada batasan sama sekali. Ini yang dimaksud adalah hak akses ke database MySQL, ke server MySQL itu ya. Kemudian untuk passwordnya secara default di XAMPP kita kosongi karena tidak ada passwordnya. Kemudian ini database-nya. Nah ini database yang kita buat tadi. Nah, nanti database-nya adalah DB kampus itu ya. Oke. Nanti kita akan membuat database DB kampus. Seperti ini adalah sebuah file yang nanti fungsinya untuk mengakses server MySQL. Servernya, lokasinya masih di komputer kita ini, localhost gitu ya. Kemudian username-nya adalah root, passwordnya adalah kosong ya, tidak ada passwordnya. Database-nya adalah DB Campus. Nanti selain kita bikin database-nya sama tabelnya ya. Kemudian ini ada variabel con. Ini adalah variabel koneksi MySQL-nya. Jadi dari parameter-parameter ini nanti kita akan menggunakan perintah MySQL. MySQL ini nanti akan terbentuk koneksi ya, akan terbentuk koneksi sebuah objek yang nanti berupa koneksi ke server ini, server MySQL kita. Ini bisa kita save dulu, kita simpan. Nyimpannya itu di folder
htdoc tadi ya. C, ini XAMPP, htdocs, kemudian folder kampus, kemudian ini tipenya kita ganti ke mana? PHP ya. Kita ganti PHP, cari ini PHP. Nama filenya adalah koneksi.php. Kita beri nama koneksi.php. Kita save. Dulu. Karena kita belum membuat database-nya. Nah, setelah ini kita bikin dulu ya database-nya DB Campus. Kemudian field-fieldnya itu sesuai di file presentasi PowerPoint yang tadi. Oke, kita bikin dulu. Membuat database-nya itu menggunakan ini. Kita bikin tab baru, localhost, localhost /php myadmin. Jadi kita nanti memanfaatkan tools PHP myadmin, bawaannya XAMPP. Oke, tunggu sebentar sampai nanti tampil XAMPP-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan tampilan PHP myadmin. Nah, kita akan membuat database baru. Kita bisa klik pada ini. Link new yang ada di sebelah kiri. Ini ya. Link new ini diklik. Kemudian database name kita isi dengan DB Campus gitu ya. DB Campus, ini collection-nya kita abaikan. Bawaannya juga boleh, langsung kita klik create gitu ya. Selesai pembuatan database DB Campus. Selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa. Jumlah fieldnya atau kolomnya ada 4 gitu ya. Ada 4. Kita klik create, klik tombol go ya. Jadi kita membuat tabel mahasiswa, jumlah kolomnya ada 4. Tadi kolomnya yang pertama adalah name, kemudian nama, selanjutnya alamat, kemudian telepon. Nah, name itu varchar, semuanya juga varchar ya. Alamat juga varchar, nomor telepon juga varchar, kemudian panjangnya atau lebar fieldnya, lebar kolomnya 5 karakter, yang ini 50 karakter, kemudian ini 100 karakter, nomor telepon 15 karakter. Kemudian field name itu tadi ditetapkan sebagai primary key. Nah, Anda geser aja ke kanan, nanti Anda cari kolom indeks, Anda pilih yang primary. Nanti ada dialog, kita abaikan aja, langsung klik tombol go. Terus Anda scroll agak ke bawah, ada tombol save itu ya, Anda klik. Nah, ini adalah proses pembuatan database. Namanya DB Campus ini. Ya, nama database-nya DB Campus. Di dalam DB Campus itu ada satu tabel mahasiswa. Jadi kalau di slide yang tadi ya, slide di PowerPoint, ada database DB Campus, kemudian di dalamnya ada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini memiliki struktur seperti ini. Jadi ada NIM, nama, alamat, dan telepon. NIM-nya kita atur sebagai kunci primer. Tipenya ini ya varchar 5 gitu dan seterusnya sampai ke bawah. Gitu. Nah, ini database dan tabelnya sudah kita siapkan. Kemudian kita kembali ke Notepad. Notepad-nya mana? Ini ya, Notepad. Kita coba. File koneksinya ini ya. Pastikan tidak muncul apa-apa. Jadi kalau dijalankan muncul teks tertentu gitu ya, itu biasanya ada kekeliruan.
Tapi kalau tidak muncul teks apapun alias blank itu ya, di browsernya nanti blank, berarti script ini sudah betul. Oke, kita coba ya. Cara mencobanya, kita buat tab baru ya, buka tab baru, localhost gitu ya. Localhost slash, nah ini. Setelah slash diikuti dengan nama folder yang kita buat tadi. Ada folder kampus. Enter saja. Nanti akan ditampilkan isi foldernya. Karena kita baru aja membuat satu buah file, yaitu file koneksi, maka di sini juga tampil satu file. Kita klik ya. Kita cek apakah script yang kita ketik tadi sudah betul gitu ya, atau malah ada errornya. Kita cek, oke, blank. Karena blank berarti tidak ada masalah dengan proses koneksi ke server MySQL ini. Gitu ya. Untuk koneksi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tadi yang perancangan. Kita akan membuat script yang ini ya, script yang ini terkait ini. Nah, ini perancangan antarmuka untuk menampilkan data mahasiswa. Kita akan membuat rancangan kayak gini, simpel saja gitu ya. Kita akan bikin scriptnya. Oke. Di Notepad++, Anda tambahkan tab baru, Anda boleh klik 2 kali di sebelah kanannya ini ya, koneksi PHP, klik 2 kali, nanti ada new 1. Nah, ini kita mulai coding lagi. Kita siapkan dengan tag PHP-nya dulu. Yang pertama, baris selanjutnya, baris pertama ya, adalah include koneksinya. Karena script ini nanti akan berhubungan dengan server MySQL, maka kita harus mengincludekan file yang kita buat tadi, file yang berkaitan dengan mengkoneksikan PHP ke MySQL. Oke, include dulu. Nah, setelah include, kita bisa bikin query di sini. Ya, kita akan melakukan select. Select berarti mengambil semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Sorry, ya. Select all from mahasiswa. Jadi kita akan mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, ini perintah SQL-nya. Kemudian kita jalankan query-nya. Query ya. Query. Ini. Tadi nama koneksinya adalah ini ya, variable count double n. Kemudian perintah SQL-nya. Kemudian kita kasih exception. Kalau terjadi kesalahan, nanti program berhenti sekaligus menampilkan errornya. Nah, seperti ini. Kita akan melakukan query. Jadi script 3 baris ini adalah membuka koneksi membuat koneksi ke server MySQL. Kemudian ini adalah statement untuk mengambil atau memilih semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian ini adalah query-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bikin layout-nya. HTML. Langsung aja /HTML gitu ya. Kemudian ada head. /head pasangannya. Ini ada title. Title. List data mahasiswa. Kemudian setelah head ada body. Seperti ini adalah kerangka
dari halaman HTML. Ada HTML, ada head, ada body. Oke, kita mulai di sini. Kita bikin H1. Kita buat center. Heading level 1, align-nya center. Kita ketik list mahasiswa. Ini sebagai judul ya. Selanjutnya kita akan membuat link untuk menambah data. Tambah data. Ini kita beri add gitu ya, .php. Kemudian kita akan mendesain tabel ya. Width-nya adalah 100% saja. Kasih border 1 gitu aja. Oke, cukup gitu aja, tidak usah pakai parameter yang lain. Usahakan kalau mengetik tag-tag HTML, ketik juga pasangannya langsung biar nanti tidak terlupa. Jadi kalau kita ngetik table gini ya, table, kasih aja langsung pasangannya slash table-nya. Di dalam tabel itu nanti ada kolom-kolom ya tentunya. Jadi kita akan menyiapkan kolomnya th. Kolomnya ini pas saja. Nama, alamat, kemudian nomor telepon. Lagi adalah opsi. Seperti ini. Jadi kita sorry, ini ada yang terlupa. Harus membuat row dulu ya. Harus membuat row dulu. Yaitu row itu buat satu baris, Jadi ada tr ya, kita pakai tag tr. Tag tr, kemudian di dalam tr itu atau di dalam baris itu ada beberapa kolom. Nah ini ada untuk kolom NIM, nama, alamat, telepon, dan opsi. Oke, lanjut lagi nih baris yang pertama. Baris yang kedua itu nanti akan kita pakai untuk menampilkan data. Nah, di sini kita pakai looping. Script PHP-nya kita sisipkan di sini. Ya, script PHP-nya kita sisipkan aja di sini. Oke, sini. Jadi kita sudah mendefinisikan variabel query. Query itu adalah hasil dari MySQL query perintah SQL ini ya. Kita pakai ini while MySQL fetch variable query. Nah, seperti ini sudah sama. Kita pakai apa ya? Ini awal tutupnya. Oke. While ini pasangannya nih ya, kurang tutupnya. Nanti di sini kita kasih tr. td itu kolom juga. Kita tambahkan variabel dulu ya. Variabel data itu nanti melakukan fetch terhadap hasil query-nya. Hasil fetch-nya itu nanti berupa array gitu ya. Nah, ini kita kasih ini. Nah, ini artinya pada kolom ini baris ya, tr itu baris sesuai formatnya. Ini kolom pertama adalah NIM, ini judul kolomnya, judul kolom. Nah, ini adalah datanya. Data yang kita ambil dari tabel mahasiswa. Oke, kita copy aja. Copy hanya 4 kali. Kita ganti dengan nama. Yang keempat adalah telepon. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu kolom lagi yaitu kolom opsi. Kolom opsi. Nah, ini kolom opsi itu nanti akan berisi link, edit, dan hapus ya.
Kita bikin linknya dulu. Link untuk edit. Kemudian satu lagi link ya. Untuk hapus. Nah, linknya kita siapkan nanti edit ya. Edit data.php. Kita kasih tanda tanya variabel lagi. Ini sama dengan ini. Yang sebelah sana nggak kelihatan, saya wrap aja ya, saya wrap biar pindah ke bawahnya. Oke, ini ada variabel name yang akan kita kirim ke file edit data. Selanjutnya yang ini juga sama, data.php juga variabel data. Oke, seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Oke, Anda perhatikan. Ini saya scroll pelan-pelan ya. Nanti ketika Anda mempraktekkan, Anda bisa pause videonya gitu ya. Ini bagian HTML-nya. Kemudian saya scroll lagi. Ini bagian PHP. Oke, kode PHP-nya. Nanti ketika Anda mengetik kode PHP, usahakan yang teliti ya, usahakan yang teliti. Oke, saya scroll lagi. Oke, selesai. Ini ya, sampai HTML. File ini kita simpan, save gitu ya. Kita save di folder yang tadi XMPP, htdocs, kampus ya, folder kampus yang kita buat tadi ke sini. Bentar, ini ekstensinya kita pilih PHP, namanya index.php. Ya, nama filenya Anda ketik index pakai huruf X, index.php. Kita save. Nah, ini kodenya. Kita coba, kita jalankan ya kode program yang kita buat ini. Kita jalankan. Nanti kalau kita jalankan tentunya belum ada tampilan data sama sekali ya, karena kita belum memasukkan atau membuat program untuk menambah data gitu ya. Karena kita belum membuat programnya. Kalau ini dijalankan, kalau tidak ada error gitu ya. Jalankan kalau tidak ada error. Ya, cara menjalankannya sama, kita buka browser, Anda ketik saja localhost/kampus gitu aja ya. Localhost/kampus, Anda enter. Oke, nah ini script yang kita buat berhasil jalan, tidak muncul pesan error gitu ya, tidak muncul pesan error, dan belum ada data yang tampil, data mahasiswa yang tampil. Ya betul, karena memang kita belum membuat program untuk memasukkan data mahasiswa. Nah nanti rencananya kalau kita klik tambah data ini akan muncul form seperti yang di sini. Nah ini kurang lebih ada form seperti ini, kita isi data nih, nama, alamat, telepon, kita klik simpan, nah gitu ya, kita klik simpan, akan tersimpan ke server MySQL. Dan kalau dijalankan yang ini, dijalankan script yang kita buat tadi, yang menampilkan data mahasiswa, nanti akan tampil di sini datanya gitu ya. Oke, untuk sementara kita sudah berhasil membuat script untuk menampilkan data mahasiswa. Oke, sampai di sini untuk yang menampilkan mahasiswa. Oke, selanjutnya script yang kedua, bukan kedua ya, ini script yang ketiga ya. Yang pertama tadi adalah koneksi, yang kedua yang ini ya, list mahasiswa ini, kemudian script yang ketiga adalah script untuk menambah data. Oke, kita langsung aja ke codingnya. Langsung ke coding, kita bikin file baru, klik 2 kali gitu ya.
2 kali. Nah, seperti biasa, ya, kita include-kan dulu koneksinya. Kan ya. Oke. Sementara ini dulu. Kemudian di sini akan kita desain tampilannya HTML. Oke, langsung saja kita pilih language-nya. Kita pilih PHP ya, biar ada pewarnaan, biar enggak cuma hitam saja gitu ya teksnya. HTML, kemudian ada head. Di dalam head kita kasih title. Oke, title-nya ketik aja lah, misalkan entry data mahasiswa. Title-nya itu ya. Title itu nanti tampilnya, teks di title itu nanti tampilnya adalah di title bar pada browser Anda. Setelah head ada body. Oke. Kalian aja ya, kalau kita nulis tag HTML, kita juga tulis lengkap dengan pasangannya langsung. Ada body, slash body, ada head, slash head gitu ya, biar nanti tidak lupa. Jadi di sini kita pakai H1. Satu ya. Kita buat align-nya, alignment, center. Ini judulnya adalah entry data mahasiswa. Kemudian kita buat, ini ada form, formulir ya, form ya, kosong aja. Metodenya itu adalah post. Oke, slash form langsung. Kemudian di dalam form kita desain table ya, agar nanti layoutnya rapi. Table width-nya nggak usah besar-besar, taruhlah 50% aja, 50% dari layar. Kita nggak usah pakai border ya. Ini ini kolom yang kedua kita isi dengan tag input, type-nya adalah text ya. Kita kasih name, nama objeknya ya. Nama objeknya adalah text name gitu ya. Kita kasih name-nya text name. Oke, ini untuk baris yang ini ya. Kalau kita kembali ke PowerPoint, yang kita buat ini adalah ini. Entry data mahasiswa tadi adalah H1, tag H1. Kemudian di dalamnya ada form kayak gini, form. Kemudian di dalam form ada tabel 2 kolom gitu ya. Nah, kolom baris yang pertama itu ada kolom name, yang ini adalah text box-nya. Jadi yang kolom pertama berisi tulisan atau teks name, kemudian kolom yang kedua berisi text field ya, text field atau area untuk mengetik data atau memasukkan data. Ini ya, kita kopas saja, tr sampai slash tr, kopas, nanti kita modify. Untuk yang kedua adalah nama, input type-nya sama juga teks ya, name-nya yang kita ganti, teks nama. Terus yang ketiga, name, nama, kita kopas lagi ya, alamat, kita pakai input type teks saja, atau boleh pakai teks area untuk variasi ya, kita pakai teks area.
name text area itu text area, berarti kita bisa menginputkan lebih banyak karakter daripada input type text biasa. Name-nya kita kasih nama teks alamat. Lanjut, kita kopas lagi. Ini kita modify untuk name-nya, kita ganti dengan nomor telepon. Ini nama tadi di slide-nya itu oke. Name ini nama lengkap ya. Alamatnya, kemudian ini oke, alamat, ini nomor telepon. Oke, sudah. Inputnya type text, name-nya kita ganti text help saja ya. Oke, sesuai labelnya. Kemudian baris selanjutnya area. Nah, baris selanjutnya yang terakhir itu adalah kita membuat tombol. Tombol itu pakai input type, type-nya adalah submit. Kita kasih value. Value-nya adalah simpan. Kita kasih name. Jadi biasakan objek di dalam form itu sebaiknya dikasih name ya. Misalkan kita kasih nama komen atau button ya. Button itu btn simpan. Oke. Terus kolom yang kedua kita kasih td lagi. Kolom kedua nanti ada input type button. Tidak usah kita kasih name, value saja. Value itu nanti teks yang tampil di tombol. Kita cek di sini, oke. Value-nya adalah kembali. Kita tambahkan on click. Nah, ini adalah JavaScript ya. Story back. Jadi kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita save dulu, kita simpan. Simpan ya. Oke, untuk menyimpannya kita ikut ini. Ketika di file ini ya, file yang tampil data mahasiswa itu ada link untuk tambah data. Nah, di link tambah data ada tag A, kemudian ini ada value-nya add_data.php. Nah, kita harus bikin file dengan nama ini. Jadi, file yang untuk menambahkan data mahasiswa kita save dengan nama add_data.php. Kita klik simpan. Seperti itu. Oke. Add_data.php sudah kita buat ya. Tapi ini belum selesai. Karena ini baru tampilan saja. Belum bisa memproses tombolnya. Tombol simpannya. Kita cek dulu ada error atau enggak gitu ya. Kita kembali ke browser. Di Chrome-nya kita klik tambah data. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, ternyata masih ada yang kurang sedikit. Posisi formnya terlalu kiri ya. Kita pindah ke kanan ya nanti ya. Ke tengah, bukan kanan, ke tengah. Kita modify lagi scriptnya. Ini, bagian table. Bagian tabelnya kita kasih parameter align. Biar nanti posisinya pindah ke tengah. Align center gitu ya. Save lagi, kita cek. Oke, sekarang formnya sudah pindah ke tengah gitu ya. Oke, kurang lebih untuk tampilan sudah mendekati dengan yang kita rancang gitu ya. Oke. Urusan tampilan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat script gitu ya, script untuk menyimpan datanya. Jadi kalau kita mengisi data ini NIM, nama, alamat, dan nomor telepon, kita klik simpan. Nah, ketika diklik simpan nanti
seharusnya data yang diinputkan di tiap-tiap text box ini akan tersimpan ke database ini ya, database kampus, khususnya di dalam tabel mahasiswa. Nah, script untuk simpannya diletakkan di mana? Nah, letaknya adalah di bawah include ini. Nah, di bawah sini ya. Kita tambahi if. Ini, nah, ikuti aja. Set variabel post. Ada post ya. Jadi kalau tombol simpan itu diklik gitu ya, maka nanti dijalankan prosedur untuk menyimpan data. Oke, nah ini ada kurawal tutup, ini kurawal buka pasangannya ya, ini kurawal buka, kurawal tutup pasangannya ini. Else, ini ada kurawal buka juga, belum ada pasangan. Pasangannya kita ketik di bagian bawah sendiri, di bawah HTML ini ya. Anda ketik tag HTML, Anda tambahkan kurawal tutup di situ. Nah, ini kurawal tutup yang terakhir ini adalah pasangan dari yang else ini. Tuh. Nah, perintah untuk menyimpan data itu ada di baris ini ya, di antara if, is set ini, dan di atasnya else. Ini kita bikin variabel name, kita ambil dari variabel post gitu ya, name. Nah, ini adalah text name. Kalau kita perhatikan di script yang bawah, text name itu adalah text box gitu ya, text box yang menangani inputan data name ya. Jadi yang menangkap inputan name itu namanya text name, text box-nya. Nah, apa yang kita inputkan di text box name tadi, text name ini nanti akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam variabel ini ya, variabel name. Selanjutnya adalah variabel nama sama, ini sama, pakai post, ya teks nama ya. Kemudian alamat, pakai post juga, teksnya teks alamat ya. Alamat, kemudian yang terakhir adalah nomor telepon, post, adalah teks telepon. Nah ini. Oke, semua isian pada text box sudah kita tangkap dan masukkan ke dalam variabel ini ya, name, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya adalah kita simpan gitu ya, kita simpan datanya. Jadi isian di text box itu kita simpan pakai ini perintah SQL-nya. Kita tulis dulu perintah SQL-nya, ada insert into, nama tabelnya apa, siswa gitu ya, dalam kurung ini kolom-kolomnya, name, nama, alamat, nah ini kolom-kolom yang Anda ketik di sini harus sama persis yang ada di sini. Kalau di database atau tabel Anda huruf kecil semua ya harus sesuai nih, kecil semua. Name, nama, alamat, dan telepon. Oke. Kemudian di sini ada petik satu. Petik satunya itu bukan petik satu yang tegak, yang dekat tombol enter, bukan itu ya. Tapi petik satunya yang di atas tombol tab. Jadi petiknya agak miring ya, petik miring. Petik tunggal yang miring. Lokasinya ada di atas tombol tab atau di sebelah kirinya angka 1. Kita pakai tanda petik yang itu. Kemudian values. Kalau yang di dalam values ini petiknya adalah petik tegak. Petik tegak yang lokasinya itu ada di dekat tombol enter. Jadi jangan sampai salah menggunakan tanda petik satunya ya, petik tunggalnya ya. Hampir selesai. Hampir selesai.
Kita baru menulis statement SQL-nya, kemudian SQL itu kita eksekusi pakai query. SQL query. Kemudian ini SQL-nya. Kalau terjadi error, tampilkan pesan errornya. Oke, seperti itu. Jika berhasil, nah ini jika query-nya berhasil dieksekusi, itu ya, tampilkan pesan ini, data berhasil disimpan. Ya. Oke, kembali ke mana? Kembalinya adalah ke index.php. Sorry, ini ketiknya ketik 1 saja. Seperti ini. Jika berhasil menyimpan, maka akan tampil seperti ini. Sebaliknya, jika gagal, tampil pesan yang berbeda gitu ya. Dan pesannya bukan berhasil, tapi gagal. Data gagal disimpan. Oke, seperti itu. Scriptnya sudah selesai. Kita save lagi. Kita save ya. Nih. Oke, ini saya scroll pelan-pelan. Nanti kalian coba ya. Ketik di notepad Anda. Bisa scroll pelan-pelan. Untuk bagian yang menyimpan data. Oke. Oke, ini. Script untuk menambah data sudah selesai. Kita uji coba. Kembali ke browser, pakai Chrome boleh, pakai Firefox juga boleh ini ya. Kita kembali ke sini ke indeksnya. Pakai localhost/kampus, Anda jalankan, kemudian klik link tambah data. Nah, kita akan menguji coba. Oke, ini ada error ya. Ada error pada add data baris 11. Kita tracing aja ya. Baris 11. Oke, ada error baris 11. Errornya apa gitu kan? Errornya apa? Kita baca. Oh, titik koma, kurung tutupnya kurang 1. Nah ini. Nah, itulah pentingnya kalau error muncul ini ya. Pesannya apa? Oke, ada formnya. Misalkan NIM-nya kita isi dengan 00001. Nama lengkapnya adalah Wakidi. Alamatnya misalkan mana? Ngadirojo gitu aja. Ngadirojo Wonogiri misalkan. Kemudian nomor teleponnya 0810100 semua. Kita klik simpan. Kita cek komentarnya apa. Oke, komentarnya adalah data berhasil disimpan. Kita klik kembali. Nah, script yang pertama, yang ketiga ya, bukan pertama ya, yang ketiga tadi yang menampilkan data. Yang kedua ya, yang kedua menampilkan data sudah berhasil jalan ya ini ya, yang list mahasiswa jalan. Tadi kita sudah menambahkan data melalui form entry mahasiswa. Setelah disimpan, kemudian kembali ke sini tampil data mahasiswa. Oke, untuk sesi kali ini kita membahas tentang menampilkan data dan menambahkan data. Oke, itu dulu. Untuk sesi selanjutnya adalah kita akan membahas edit sama menghapus data. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.